Ketika mereka masuk ke dalam rumah itu, di sana sudah dihadiri oleh beberapa orang yang terdiri dari 4 orang yang berpenampilan kiai yang duduk di kursi, sementara jemaahnya duduk di bawah. Dan jemaah perempuannya hanya ada 3 orang, termasuk dengan perempuan yang mereka jumpai di jalan. Sedangkan sisanya adalah laki-laki dan jemaahnya pun ada dari berbagai kalangan dan ada yang masih muda serta sampai ke yang bapak-bapak atau orang tua. Pada awalnya, salah satu yang Yo geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, anjir, gue ketawa dulu nih sebelum ngebahas ini. Aduh, ini gue nggak bisa nyebut nih orang dukun, nggak bisa nyebut nih orang pemuka agama, walaupun namanya ada Gus ya. Karena kan kalau di daerah Jawa Timur apa Jawa Tengah gitu ya, kalau gue nggak salah koreksi gitu. Guru agama, pemuka agama itu ada yang dijuluki dengan Gus gitu. Ada beberapa tuh yang dipanggil Gus gitu ya. Untuk orang yang satu ini, gue tidak menjuluki dia Gus, tetapi tetap gue panggil Gus ya, karena dia ngakunya Gus itu cah bagus katanya. Nah, yang mana sejauh ini gue lihat orang ini tidak 90% mengajarkan agama, tetapi lebih kepada konten kreator yang mana konten-kontennya itu dikait-kaitkan dengan agama. Dan selama bertahun-tahun ya, nih orang viral, sempat berselisih dengan pesulap merah, terus juga sempat viral gara-gara video dia yang saling dorong-dorongan pakai angin gitu, orang-orang pada jatuh-jatuh. Yang bikin gak terimanya adalah ketika dia atraksi gitu pakai ayat-ayat suci kan, astagfirullah, subhanallah gitu-gitu ya. Jadi seolah-olah membuat agama Islam ini agama Islam ini ada keilmuan fake kayak gitu kan. Ada hal-hal yang palsu seperti yang dia kerjakan, padahal mah gak ada. Dalam Islam tuh gak ada diajarkan kayak gitu tuh. Dorong orang pakai angin, orang ke pelanting-pelanting tuh gak ada. Lo cari di ayat suci mana, gak ada. Ayat berapa, gak ada. Ini orang nih memang nih, inilah yang membuat jadi mispersepsi gitu ya terhadap wajah Islam gitu. Orang-orang muslim jadi direndahkan gara-gara orang seperti ini gitu ya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas kasus yang akhirnya membuat dia berurusan dengan kepolisian nih, geng. Yang mana ini cukup mengagetkan. Gue gak nyangka kalau ini berasal dari si Gus yang satu ini, yaitu Gus Samsudin ini ya. Beberapa hari lalu tuh ada sebuah cuplikan video viral di TikTok yang memperlihatkan sebuah majelis dengan penampilan kiai-kiai lah gitu ya, dan juga beberapa jemaah. Nah, tapi yang membuat video ini jadi viral dan rame gara-gara adanya sebuah statement nih dari seseorang yang penampilannya seperti kiai, yang mana dia mengatakan kalau boleh sepasang suami istri yang ingin bertukar pasangan asalkan dilandasi perasaan suka sama suka dan mau sama mau. Ini gila sih, udah sakit. Gue bingung tuh ayatnya ada nggak ya di surah berapa ya kan? Kalau memang ada, berarti penyakit mental yang selama ini ada di Twitter. Lo kalau misalkan cek di Twitter tuh ada tuh orang-orang yang suka tuker-tuker pasangan tuh buat fantasi kepuasan seksualnya gitu ya. Karena selama menjalani rumah tangga udah jenuh, udah basi gitu ya, udah flat. Nah, akhirnya timbullah penyimpangan kayak gini tuh ada. Nah, tiba-tiba ada yang pakai setelan pemuka agama kayak gini ngomong kayak begitu, kan gila tuh. Lalu geng, pernyataan tersebut pun ramai karena itu benar-benar menyimpang dari ajaran agama Islam. Ya kalau dia mau bikin konten kayak gitu harusnya nggak usah pakai embel-embel Islam, pakai embel satanik gitu ya, pakaian pakai tanduk gitu, palanya pakai helm kambing biar kayak Baphomet gitu. Nah, tapi ini yang jadi permasalahannya adalah dia memakai atribut keagamaan yaitu agama Islam. Lalu akhirnya ini ramai, dan setelah ramai diusutlah ini aliran sesat dari mana. Karena ini bukan cuma berbicara soal larangan di dalam Islam, bukan cuma berbicara soal penistaan terhadap simbol-simbol Islam, tetapi ini juga bisa menyebabkan penyakit menular akibat penyimpangan tersebut. Akhirnya diusut, dan yang mengejutkannya adalah si Gus-Gusan yang selama ini sering viral ternyata ada di sana, yaitu Gus Samsudin, dan dia akhirnya harus berurusan dengan polisi. Nah, gimana nih cerita selengkapnya, kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain.
Harusnya konten kayak gini nih gue masukin di permisi gitu ya, peristiwa misteri gitu kan. Karena ini berbau kriminal ya kan, berbau misteri. Tapi karena pelakunya Gus Udin, kayaknya masuknya ke hal unik aja ya, karena beliau ini emang unik gitu. Oke, kita bahas dulu video aliran sesatnya. Cuplikan video yang ada di TikTok itu ternyata potongan video yang berasal dari YouTube dengan nama channel Raka Official, yang mana judulnya itu mengintai ajaran sesat Wahabi, dan video ini dipublish tanggal 25 Februari tahun 2024, baru-baru aja. Di dalam video ini kalian bisa lihat ada dua orang laki-laki, dan yang pakai hoodie berwarna hijau serta pakai masker itu adalah Gus Udin, yang mana dia ingin mengunjungi sebuah pengajian yang diadakan di sebuah rumah yang katanya adalah milik seorang ustadz atau kiai yang bernama Fahmi. Di dalam pengajian itu juga dihadiri oleh seorang kiai katanya yang bernama Saifullah beserta dengan kiai-kiai lain. Nah, tapi jangan langsung ngejudge ya, belum tentu tuh orang yang di dalam video bener-bener kiai. Bisa jadi ya didandanin doang gitu. Karena nggak mungkin kan seorang kiai setuju dengan konten kayak gini. Ya terlepas dari apapun tujuan dan maksudnya, bisa jadi nanti mereka berkilah seolah-olah ini untuk edukasi dan lain-lain gitu. Nah, tapi tetap tidak bisa dibenarkan karena mereka memakai simbol agama. Nah lalu geng, tujuan dari mereka datang ke pengajian tersebut adalah untuk berobat kabarnya. Dan alasan si laki-laki yang memakai masker yang mendatangi pengajian itu untuk berobat di sana karena dia tidak memiliki uang untuk berobat ke dokter. Nah jadi ceritanya kayak gitu. Dan kabarnya biaya yang harus dikeluarkan sekitar 15 juta rupiah kalau ke dokter. Jadinya dia ke pengajian itu untuk meminta agar diruqyah. Lalu ketika mereka sedang duduk, tiba-tiba ada seorang wanita yang memakai cadar lewat di samping mereka. Tiba-tiba mereka berinisiatif ingin bertanya kepada wanita tersebut mau kemana. Dan perempuan itu menjawab kalau dia mau ikut pengajian. Dan kebetulan sekali, karena memang mereka juga ingin mengikuti pengajian tersebut dan perempuan itu mempersilahkan mereka untuk ikut, akhirnya kedua laki-laki itu mengikuti perempuan tersebut hingga sampailah mereka ke sebuah rumah yang di depannya sudah dipasangi banner yang menunjukkan kalau rumah itu merupakan tempat diadakannya pengajian yang dimaksud. Dan benar aja, ketika mereka masuk ke dalam rumah itu, di sana sudah dihadiri oleh beberapa orang yang terdiri dari 4 orang yang berpenampilan kiai yang duduk di kursi, sementara jemaahnya duduk di bawah. Dan jemaah perempuannya hanya ada 3 orang, termasuk dengan perempuan yang mereka jumpai di jalan. Sedangkan sisanya adalah laki-laki dan jemaahnya pun ada dari berbagai kalangan dan ada yang masih muda serta sampai ke yang bapak-bapak atau orang tua. Pada awalnya, salah satu yang berpenampilan kiai yang memakai baju coklat dan hijau menyampaikan mengenai ajaran dari majelis mereka tersebut. Seperti dalam tradisi untuk ziarah, biasanya minimal setahun sekali, ya misalkan kayak momennya pas lebaran gitu ya, kan kita pasti ada tuh kayak ziarah kubur gitu. Nah ternyata di dalam majelis mereka ini hal tersebut tidak diberlakukan. Dan di dalam majelis ini dikatakan juga tidak melakukan yang namanya tahlilan, yang mana menurut mereka kalau orang yang sudah meninggal, ya udah sih meninggal aja, ya udah gitu aja, nggak perlu didoain yang lebih-lebih katanya. Dan nanti bisa kita tunggu di akhirat. Nah kalian cek sendiri deh videonya tuh. Tidak lama kemudian, orang yang berpenampilan kiai ini memanggil perempuan yang tadi datang bersama para laki-laki yang ingin melakukan pengobatan tadi untuk maju ke depan. Nah, lalu ternyata perempuan tersebut merupakan jemaah baru dan baru pertama kali ikut di dalam pengajian itu. Lalu ada salah satu yang berpenampilan kiai lagi yang memperkenalkan beberapa ajaran kepada perempuan tersebut. Yang mana pada awalnya kiai ini mengatakan kalau siapa saja boleh untuk ikut pengajian, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, abis itu ada statement nih dari kiai tersebut yang bikin shock banget. Kiai tersebut mengatakan kalau ada 2 orang atas dasar senang sama senang, meskipun bukan suami istri, itu diperbolehkan di dalam ajaran mereka. Gila banget. Ya jujur sebenarnya agak ambigu, diperbolehkan apa nih? Diperbolehkan ngobrol, apa diperbolehkan saling menatap, atau apa nih? Tapi ya arahnya udah pasti ke sana gitu ya. Dan mereka juga memperbolehkan kalau ada suami istri yang ingin bertukar pasangan dengan orang lain asalkan dilandasi suka sama suka tersebut. Bisa dibebaskan gitu, kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Suka sama suka ya. Jadi suka sama suka gitu. Ya terserah, kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada misalnya mau tukar pasangan pun boleh. Di sini yang penting suka sama suka itu intinya. Tuh,
jelas banget kalimatnya. Gara-gara video tersebut akhirnya banyak orang yang gempar dan marah karena video ini mengarah kepada ajaran yang sesat dan juga ya mana bisa gitu ya yang bukan suami istri asal suka sama suka terus berhubungan, kan itu namanya zina. Dan mereka mengatasnamakan mereka ini majelis yang menganut agama Islam, dan hal itu bisa membuat salah persepsi, orang-orang memandang Islam jadi buruk gara-gara statement tersebut. Lalu di video itu diketahui juga ternyata status si perempuan itu adalah seorang janda. Wah, ini lebih parah lagi nih. Kenapa sih stigma janda distereotipkan dengan hal-hal negatif yang seolah-olah jadi janda tuh kayak aib gitu ya zaman sekarang. Hal-hal negatif tuh disangkut pautkan sama janda. Kalau janda nakal disebutnya janda pirang. Terus juga kalau cowok-cowok pengen cari cewek carinya janda. Kenapa sih istilah janda tuh jadi negatif gitu di negara kita? Kan menjadi seorang janda itu kan bukan keinginan seseorang ya, takdirnya udah kayak gitu. Entah suaminya meninggal atau ternyata dia bercerai, kan kenapa harus jadi negatif gitu? Aneh banget. Lalu geng, tiba-tiba di video tersebut ada jamaah laki-laki yang sadar kalau kiai yang memakai baju hijau terus melihat ke arah perempuan itu. Lalu kiai yang memakai baju hijau coklat mengatakan kalau pertemuan mereka sudah disahkan dan dikawinkan sebagai pasangan. Gimana tuh caranya tuh? Cuma ketemu doang, tiba-tiba tanpa ijab kabul, tanpa adanya restu orang tua, kok bisa langsung sah gitu aja gitu. Dan itu artinya jika mereka mau berhubungan layaknya suami istri, itu sudah diperbolehkan karena mereka sudah dianggap sah, dan perempuan tersebut juga bisa melakukan hal yang sama ke jemaah laki-laki lainnya asalkan sudah meminta izin kepada si kiai tersebut. Insya Allah. Kiai kayaknya ngeliatin terus suka kayaknya. Boleh dibebaskan. Termasuknya kalau bisa udah pasangan udah bertemu sama kiai udah disahkan itu jadi sebagai saksinya, udah dikawinkan ya. Kalau bisa boleh gitu. Kalau di sini tuh utamanya di situ. Gitu, yang penting Boleh langsung dikikuk gitu. boleh boleh ditanya di agama-agama lain ya. Datang kok. Itu di sini bebasnya penting sama-sama suka, sama-sama Kayak mau. kambing gitunya. Iya. Ya kambing, kayak kambing. boleh. Adi mau bisa aja sekarang malam ini pakai ini, besok pakai itu. Lah itu makanya nggak ada itu di mana-mana itu kayak gitu. Halal itu. Boleh pakai itu. Intinya ada izin dari kiai sendiri gitu. Gila gak tuh? Kayak gini nih kelakuan Gus Udin nih. Ade aja. Ini kalau bisa dibilang saking pengen viralnya, kebelet viral. Kalau kebelet AdSense kayaknya agak susah nih. Kalau konten-konten kayak gini bisa dolar kuning gitu biasanya ya. Tapi nggak tahu juga sih kebijakan Google ya kan. Ya ini benar-benar kebelet viral sih. Akhirnya saking kebelet viralnya kan berurusan sama polisi. Ya masih untung berurusan sama polisi. Kalau berurusannya sama masyarakat, emang ada persidangan? Nggak ada, langsung ke hakim ya kan. Hakim sendiri. Lalu perempuan tersebut mempertanyakan perihal gimana nanti kalau dia melahirkan anak setelah dia berganti-ganti pasangan tersebut. Ntar gimana nih anak gue, katanya gitu. Karena kan nanti nggak bakal ketahuan yang mana ayahnya. Dan berdasarkan jawaban dari kiai tersebut, itu bukan jadi suatu masalah karena anaknya bisa saling sharing. Dah gila. Jadi intinya anaknya bisa sharing asalkan bertanggung jawab, katanya. Dan kiai tersebut juga mengatakan kalau mereka semua nantinya akan dibiayai oleh kiai tersebut sehingga para jamaah beserta keluarganya tidak akan merasa kekurangan meskipun sudah memiliki anak. Lalu ada statement konyol yang diucapkan oleh kiai itu, yang mana dia mengatakan kalau ajaran bertukar pasangan ini sudah dijamin oleh dia dan merupakan salah satu bentuk dari jihad. Insya Allah dijamin. Saya saksinya nanti. Ya, itu masuk surga itu. Itu masuknya jihad. Terutama kita pengen banyak pengikut kita ya. Jangan sampai putus. Nanti ketemu kita di yaumil akhir ya. Makin kesini makin aduh, salah penafsiran atas jihad. Jihad macam apa yang kayak gini? Lalu kiai tersebut menginginkan agar para pengikutnya semakin banyak dan tidak terputus sehingga mereka bisa bertemu di hari akhir. Dan kiai ini menginginkan agar para pengikutnya semakin banyak dan bisa menguasai dunia suatu hari nanti. Lo kebayang gak tuh kalau pengikutnya jadi banyak? Tiba-tiba lo lahir nih ya geng ya, lahir nih ya kan, karena udah saking banyak nih. Ternyata ibu lo pengikut ini nih. Terus lo bingung bapak lo yang mana? Lo milih yang mana bapak lo? Ya milih yang inilah yang paling kaya lah ya. Kalau bisa yang presiden gitu biar bisa lanjut jadi presiden ya kan.
Lalu kiai yang berbaju hijau pun itu memegang tangan perempuan tersebut dan menghampiri perempuan itu. Lalu dia memegang-megang bagian lengan sebelah kiri si perempuan itu karena sudah disetujui oleh si kiai yang berbaju hijau coklat. Nah, dari sini aja nih sudah bentuk zinah nih. Ini si Udin udah salah nih. Bukan muhrim. Muhrim gak ya? Jangan-jangan tuh istrinya lagi ya. Kan nih video acting gitu. Tapi intinya di situ diajarkan ya terlihat seperti bukan muhrim gitu kan. Lalu kiai itu juga mengatakan kalau para jemaahnya akan dijamin masuk surga kalau ikuti aturan mereka. Lalu berkali-kali kiai tersebut mengatakan kalau antara kiai yang pakai baju hijau dengan si perempuan sudah sah sebagai pasangan. Padahal baru ketemu di hari itu. Lalu kiai yang berbaju hijau tadi tanpa ragu langsung memegang bagian wajah si perempuan yang tertutup oleh cadar. Dan lebih gilanya, dia membuka cadar perempuan tersebut untuk melihat wajahnya dan memegang-megang tubuh bagian depan dari si perempuan. Lalu kiai yang berbaju hijau itu langsung mengecup kening si perempuan dan memeluk perempuan tersebut. Nah, dari situ kalian udah bisa lihat ya geng, gilanya itu video kayak gimana tuh. Viralnya lebih konyol daripada video viral di channel Kamar Jerry dulu tentang Katak dan Alek Bijer gitu ya. Ini kan menyesatkan banget nih. Kalau dulu gue bikin podcast jadi misinformasi gara-gara banyak yang motong bagian jago-jagonya aja, tidak mengambil bagian edukasinya. Kan edukasinya tuh tentang mengajak stop tawuran gitu kan. Nah, tapi yang dipotong tentang jagoannya doang, akhirnya mispersepsi. Nah, kalau ini video aslinya aja udah mispersepsi nih. Dari mana ada ajaran begini dan bawa Wahabi lagi? Ya sorry nih ya, mungkin Wahabi di negara kita dilarang, terlihat negatif, tetapi di Jazirah Arab sana mereka besar gitu, mereka ada gitu pergerakannya. Dan Wahabi juga nggak gini-gini amat, yang istri lo boleh buat istri gue, istri lo bisa gue pegang-pegang, nggak ada dalam ajaran mana yang kayak gitu. Nah, lalu video yang merekam aktivitas pengajian tersebut pun itu tersebar di sosial media dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat berpikir ini beneran ada tadinya. Ini gara-gara Udin nih. Dia ngonten bikin masyarakat jadi resah. Dan akhirnya masyarakat mendesak pihak kepolisian untuk mengusut kebenaran video tersebut. Nah, lalu pada awalnya yang turun tangan adalah Polres Blitar. Dan mulailah diketahui kalau pembuat video ini salah satunya adalah Gus Udin. Dan Gus Udin dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun dikatakan pada saat dimintai keterangan, Gus Udin ini kurang kooperatif karena suka mengubah-ngubah keterangannya dia mengenai lokasi pembuatan video. Nah, ini gimana nih, pengikutnya banyak tapi kok Gus Udin ini gak kooperatif, ya bertele-tele dan mengarah kepada bohong gitu. Yang mana pada awalnya Gus Udin ini mengatakan kalau lokasi pembuatan video tersebut itu berlokasi di Bogor. Lalu setelah Polres Blitar memeriksa lokasi video tersebut, ternyata video itu dibuat di wilayah Penggo yang merupakan wilayah hukum Polres Blitar, bukan di Bogor, jauh banget. Karena Gus Udin ini kurang kooperatif, akhirnya masalahnya ini dilimpahkan ke instansi yang lebih besar lagi, yaitu dipegang oleh Polda Jatim yang mulai mengambil alih kasus ini. Dan melalui Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, mereka melakukan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024 dan mengatakan bahwa Gus Udin merupakan otak dari pembuatan video ini. Emang nih orang nih sumber masalah nih. Akhirnya nih geng, penyidik dari Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menjemput paksa Gus Samsudin di Blitar karena khawatir nih orang bakal melarikan diri. Nantinya ini bisa menghambat penyidikan. Nah, Gus Samsudin akhirnya digiring langsung ke sana dan di saat itu dia datang menggunakan baju serta peci yang berwarna hitam dan dia diperiksa di ruang pemeriksaan Subdit Siber Polda Jatim. Nah, dia diperiksa bersama dengan 3 orang lainnya yang punya job desk masing-masing di video tersebut. Salah satunya ada kameramen dan juga admin akun. Pemeriksaan mereka dilakukan pada jam yang berbeda karena menghindari adanya jawaban dan kerjasama. Jadi biar dapat perspektif yang beda-beda gitu. Kalau dirasa jawabannya beda-beda, berarti mereka berbohong. Dan di sana ketika diperiksa, Gus Samsudin tidak mau menjawab semua pertanyaan dari wartawan. Di saat itu dia memilih untuk diam. Berdasarkan dari artikel yang ada di media Viva Jatim, pihak Polda Jatim mengatakan kalau motif dari Gus Udin dan teman-temannya ini membuat video tersebut adalah untuk bisa viral dan menambah subscriber serta viewer YouTube-nya. Ini gimana nih? Pemuka agama, pemilik pondok, tujuannya kok nyari view gitu. Kalau kayak gua gitu ya, YouTuber, storyteller, sama ya vlogger gitu-gitu, nyari view mah wajar gitu. Kita kerja di YouTube gitu. Lah lu kan tujuannya mencerdaskan anak bangsa nih dalam ilmu agama, kenapa jadi kreator?
Kocak banget. Dan ada info yang berbeda nih geng yang gue dapatkan nih mengenai status dari Gus Udin, karena ada yang mengatakan kalau dia sudah menjadi tersangka atas kasus ini, tetapi ada juga yang mengatakan kalau statusnya belum tersangka melainkan masih saksi. Nah ini entah mana nih yang aslinya yang mana gue nggak tahu. Tapi berdasarkan salah satu postingan dari akun Lambe Turah ya, ini akun kan banyak juga nih nyebarin gosip serta faktanya gitu ya. Di sana dikatakan kalau Gus Udin sudah menyampaikan video klarifikasi, dan Gus Udin mengatakan kalau video tersebut hanyalah untuk hiburan dan tidak ada niat untuk membuat kegaduhan. Video itu hanyalah sebuah settingan yang bertujuan agar orang-orang tidak masuk ke ajaran sesat seperti yang ditampilkan di dalam video. Jadi menurut dia video itu dibuat untuk kepentingan edukasi. Tapi kalau memang edukasi kok ada adegan pegang-pegangnya, kan secara agama udah salah gitu. Apalagi orang yang ditampilkan di video itu berpenampilan seperti kiai. Ya ini kan bahaya gitu ya. Sekali lagi saya katakan kalau video saya itu hanya settingan. Video saya itu hanya settingan, hanya hiburan, itu tidak beneran. Jadi saya membuat video itu hanya supaya orang itu tidak sampai masuk ke ajaran sesat. Oh berarti ajaran-ajaran yang menyimpang, yang mengizinkan orang lain seumpamanya punya istri terus boleh bergantian dengan yang lainnya, itu sesat dan itu dilarang oleh agama. Saya hanya memberikan sebuah edukasi bahwa itu adalah ajaran sesat, itu ajaran yang tidak baik. Nah, akhirnya banyak netizen nih yang tidak setuju dengan konten tersebut dikatakan sebagai edukasi. Karena kalau mau mengedukasi ya secara lisan aja, nggak perlu ada prakteknya. Karena kan kalau praktek itu secara visual bakal bikin orang-orang terdoktrin, apalagi kalau yang nonton tuh anak kecil. Karena kan itu langsung diadegankan, dipraktekkan gitu ya. Ya minimal kalau memang mau menjelaskan secara lisan, terus juga memberikan gambaran secara visual, jangan dibikin settingan praktek kayak gini. Minimal ilustrasi aja, ilustrasi yang agak diburamkan gitu. Dan kadang gue juga sering nih kayak bercerita tentang hal-hal yang mengarah kepada unsur-unsur yang tabu gitu ya, yang mana itu bisa ditonton anak-anak gitu kan. Dan bahkan gue bikin tuh gambar animasinya, dan animasinya kalau terlalu eksplisit juga gue blur gitu. Tujuannya buat apa? Ya tujuannya satu memang agar tidak ditegur oleh YouTube, yang kedua tidak mendoktrin. Kalau ada anak-anak yang nonton ngelihat secara langsung walaupun dia tahu itu pembahasannya negatif, karena dia penasaran ntar dipraktekin gitu. Kalau Gus Udin yang lebih gila dilakukan secara apa ya, didramatisir gitu, ada aktingnya, ada aktornya, kan itu bahaya banget. Apalagi seperti yang kita tahu, penonton dia itu berasal dari orang-orang daerah, yang mana seperti yang kita tahu ya, orang-orang di daerah tidak semuanya well educated, tidak semuanya mendapatkan pendidikan yang baik, yang bagus ya. Seperti yang kita tahu, orang-orang di daerah masih ada yang percaya dukun, masih ada yang berobat ke dukun gitu kan, masih ada yang ya tertipu dengan dukun-dukun. Nah, melihat konten-konten kayak gitu ya otomatis bisa ke doktrin. Nah inilah yang disayangkan. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Gus Udin ini dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk penistaan agama. Dan Gus Udin jika dia benar-benar berurusan dengan hukum, dia itu bisa terancam dengan pasal 28 ayat 2 dan 3 UU ITE dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Ini bahaya banget. Ya semoga lah apa yang dilakukan oleh Gus Udin ini tidak terulang lagi ya geng. Dan kalau bisa Gus Udin buru-buru tobat lah, jangan bikin konten-konten fake terus gitu. Katanya edukasi, masa ya konten edukasi tuh konten bohong gitu. Kalau memang beliau itu pemuka agama, tahu ilmu agama, ya sebarkan ilmunya aja, nggak perlu ada praktek-praktek yang aneh-aneh. Dorong orang pakai angin lah, orang bisa ngilang dalam goa lah, keris ada petirnya lah, aduh, nggak penting banget gitu, fake banget gitu. Zaman sekarang siapa sih yang percaya kayak gitu? Nah, sekarang kita bahas lagi nih geng ya, kontroversi lain yang pernah dilakukan oleh Gus Udin ini. Oke, kalau misalkan kita bahas tentang Gus Udin ini memang ya banyak banget ya track record kontroversinya. Seperti yang sebelumnya gue udah pernah bahas tentang pertikaian dia, perselisihan dia dengan pesulap merah. Lalu selain itu, Gus Udin juga pernah mendapatkan gelar dari Keraton Surakarta atau Keraton Solo. Yang mana gelar tersebut diberikan oleh Lembaga Dewan Adat atau LDA Keraton Kasunan Surakarta. Gelar Gus Udin yang tadinya adalah Raden Tumenggung Samsudin Kondrodipo itu menjadi Kanjeng Raden Tumenggung Samsudin Kondro
Diponegoro. Pemberian gelar kehormatan dari keraton ini dipertanyakan dan menjadi kontroversi gitu. Karena acara pemberian gelar tersebut rupanya diadakan di luar acara resmi keraton dan penyelenggara dari acara tersebut bukanlah dari pihak keraton. Sehingga pemberian gelar itu tidak sah karena bukan perintah dari raja. Ya mungkin di sini kalian bingung ya, emang masih ada ya kerajaan di Indonesia? Masih, geng. Kerajaan keraton tuh masih ada. Salah satunya yang ada di Jogja. Ya itu masih aktif bahkan sampai sekarang. Dan rata-rata daerah yang masih aktif dipimpin oleh raja itu daerahnya damai. Kalian bisa lihat aja tuh. Jogja, kalau kita dengar kontroversinya, hal-hal yang negatif yang ada di Jogja itu biasanya pelakunya adalah pendatang, mahasiswa-mahasiswa dari daerah lain. Tapi kalau orang Jogja yang sendiri hidup damai, rukun, tentram. Makanya enak banget di Jogja. Nah, begitu juga dengan yang terjadi pada Gus Udin ini. Masih ada sistem kerajaan yang ternyata Gus Udin ini memanfaatkan hal itu untuk membuat sesuatu yang diduga adalah kebohongan. Ini menurut artikel berita Detik Jatim, biasanya gelar yang diberikan oleh keraton itu harus disertai dengan legalitas surat yang ditandatangani langsung oleh Pakubuwono XIII. Nah, tulisannya itu XIII Romawi, yang mana beliau adalah sultan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Gus Udin ini ketika dia menerima gelar kehormatan itu dipertanyakan dan menjadi kontroversi lagi karena banyak yang protes. Nah, dia sempat klarifikasi. Dia bilang gelar barunya tersebut dia dapatkan langsung dari ketua LDA Keraton Kasunan Surakarta, yaitu GKR Wandansari Kusmurtiah, atau yang sering dipanggil dengan Gusti Moeng atau Gusti Mung atau Gusti Moeng mungkin ya. Ini koreksi gue kalau salah dalam pengucapan nih. Nah, berdasarkan pengakuan dari Gusti tersebut, pemberian gelar untuk Gus Samsudin merupakan usulan dari Paguyuban Kaula Keraton Surakarta atau Pokoso cabang Malang. Dan menurutnya Gus Samsudin tidak ada persoalan atau masalah saat gelar itu diberikan. Alasan diberikannya gelar tersebut kepada Gus Samsudin karena dia dianggap sebagai tokoh masyarakat dan merupakan orang yang berpengaruh. Oleh karena itu, mereka memberikan kepercayaan dan penghargaan dari keraton agar semakin baik untuk berbuat di masyarakat. Gusti Moeng itu juga mengatakan Keraton Solo biasanya memberikan gelar kepada tokoh masyarakat yang berjasa kepada Keraton Surakarta, lalu terhadap pelestarian budaya Jawa dan berjasa bagi Indonesia. Nah, tapi patut dipertanyakan nih, Gus Udin berjasa untuk Indonesia bagian mananya ya? Kenapa dia bisa dapat gelar kehormatan itu ya? Ya gue gak tahu deh, coba deh mungkin kalian bisa cari gitu ya, apa jasa Gus Udin untuk Indonesia. Nah, lalu ada lagi nih kontroversi lain dari Gus Udin. Kali ini kontroversinya cukup mengerikan, cukup merinding, tetapi ini kabarnya bukan kesalahan dari Gus Udin. Jadi, pernah ada kejadian ditemukan jasad seorang wanita yang bernama Suwarti yang usianya 59 tahun di pondok pesantren milik Gus Udin, yaitu Pondok Nuswantoro yang terletak di Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Tapi sebelumnya, wanita ini memang menderita banyak penyakit sebelum dia datang ke tempatnya Gus Udin. Dia ini menderita darah tinggi, kolesterol, serta sesak nafas yang tidak kunjung sembuh. Karena penyakit itu, dia memutuskan untuk datang ke pondok pesantrennya Gus Udin untuk berobat. Lalu, pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023, Bu Suwarti ini diketahui pergi ke pondok pesantren Gus Samsudin dari rumahnya. Nah, ada dua informasi nih geng dari cerita ini. Ada yang mengatakan kalau Bu Suwarti ini sempat izin ke keluarganya dulu sebelum pergi ke sana. Ada juga yang mengatakan kalau dia nggak izin, jadi keluarganya nggak tahu kalau dia datang ke sana. Nah, dua informasi ini entah mana yang benar. Tapi yang jelas dia berangkat sendiri naik bis dari terminal Purabaya. Nah, lalu suami dari Bu Suwarti ini bernama Muhammad Nafi. Dia mengatakan kalau dia tidak tahu istrinya itu pergi. Nah, tapi dikatakan Bu Suwarti sempat memberitahu kepada anaknya yang bernama Dwi Pujiati melalui sebuah chat dari WhatsApp yang mengatakan kalau Bu Suwarti sudah berangkat ke Blitar. Nah, jadi informasinya ini ada dua nih di sini nih. Suaminya nggak tahu, tapi katanya Bu Suwarti ini ngabarin ke anaknya. Nah, lalu sayangnya chat Bu Suwarti kepada anaknya tersebut merupakan chat terakhir yang didapatkan oleh anaknya yang bernama Pujiati. Setelah itu Pujiati tidak bisa menghubungi ibunya lagi. Sudah puluhan kali ibunya itu ditelepon oleh Pujiati, tapi ibunya tidak mengangkat telepon tersebut. Dan begitu pula dengan suaminya yang bernama Nafi, sudah mencoba menelpon istrinya tersebut sebanyak 25 kali tapi tidak diangkat. Nah, lalu singkat cerita nih, setelah tidak ada kabar, tepat di hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023, karena keluarganya sudah mulai merasa khawatir Bu Suwarti tidak kembali ke rumah, mereka akhirnya mencoba untuk mendatangi pondok pesantren Gus Samsudin. Karena menurut kabar dari chat tersebut, Bu Suwarti datang ke pondok pesantren itu yang ada di Blitar. Dan ternyata pihak pondok mengatakan kalau mereka tidak mengetahui keberadaan Bu Suwarti di saat itu. Lalu pihak pondok mengatakan kalau nama Bu Suwarti itu memang ada di dalam buku tamu, tetapi keberadaan Bu Suwarti sudah
sudah tidak ada di pondok pesantren itu. Setelah mengetahui kalau Bu Suwati yang datang ke pondok pesantren Gus Samsudin tidak pulang-pulang, nah pihak pondok pesantren Gus Samsudin justru tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Akhirnya yang melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian adalah keluarga dari Bu Suwati. Mereka melaporkan ke Polsek Lodoyo Barat. Lalu pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi tersebut untuk memeriksa CCTV. Dan ternyata di CCTV terlihat kalau Bu Suwati ini sempat mengikuti sebuah terapi yang diadakan pada hari Sabtu malam sekitar jam 20.44. Dan kemudian Bu Suwati juga terekam masuk ke dalam sebuah kamar mandi. Akhirnya pihak kepolisian pun langsung mencoba memeriksa kamar mandi tersebut dan kamar mandi itu terkunci dari dalam. Lalu pihak kepolisian mencoba untuk mendobrak pintu kamar mandi itu dan ternyata Bu Suwati ditemukan tewas dalam kondisi yang sudah terlentang di dalam kamar mandi tersebut. Nah, tapi dari hasil penelusuran CCTV tidak terlihat kalau ada aksi eksekusi atau aksi kekerasan yang diterima oleh Bu Suwati karena dia memang murni masuk ke dalam kamar mandi lalu tidak ada yang tahu dia ada di kamar mandi tersebut. Nah, langsung tuh pihak kepolisian mengevakuasi jenazah Bu Suwati dan tim Inafis beserta petugas kesehatan Puskesmas Kademangan melakukan pemeriksaan terhadap jasadnya. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan tidak ditemukan adanya kejanggalan atau tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan dia meninggal dunia. Dan pihak kepolisian sudah meminta kepada pihak keluarga untuk dilakukan otopsi agar mengetahui penyebab dari meninggalnya Bu Suwati. Nah, namun pihak keluarga menolak hal itu. Tapi geng, walaupun mereka menolak, mereka mengakui kalau mereka sangat kesal dengan pondok pesantren milik Gus Samsudin ini. Karena pondok pesantren ini dianggap seakan menyepelekan dan terkesan tidak peduli ketika keluarga Bu Suwati menanyakan keberadaan Bu Suwati. Salah satu contohnya ketika pihak keluarga menanyakan melalui telepon. Nah, mereka itu slow respon banget, seakan-akan telepon tersebut mengganggu gitu. Bahkan saat di chat juga mereka berkali-kali menjawab sedang dalam pengecekan katanya. Dan pihak keluarga yang udah mulai kesel akhirnya mendatangi pondok pesantren itu untuk melihat langsung. Dan gilanya adalah pihak pondok pesantren tidak mengetahui bahwa salah satu pasiennya itu berada di dalam kamar mandi dan sudah tewas. Ini gimana sih? Apa tuh pondok pesantren nggak ada pengecekan atau pembersihan kamar mandi? Bisa-bisanya mereka nggak tahu kalau salah satu kamar mandinya ada orang yang meninggal gitu kan? Nah, coba aja kalau keluarga korban tidak datang ke sana, otomatis itu jasad kayaknya udah membusuk di sana. Dan kacaunya lagi adalah sistem buku tamu dari pesantren ini juga semacam disepelekan karena di saat keluarganya datang, itu keluarganya melihat KTP Bu Suwati masih ada di penjaga buku tamu. Jadi si penjaganya bilang, "Oh, ibunya udah pulang, mungkin dia lupa ambil KTP kali. Ya udah nih, ambil aja KTP-nya." Sesimpel itu, geng. Dan pihak keluarga sudah sempat meminta cek CCTV, tapi pihak pondok pesantren menolak. Mereka bilang CCTV-nya sudah hangus alias sudah ketiban 2-3 hari yang lalu. Jadi kan kalau CCTV itu ada limitnya gitu ya. Nah, baru akhirnya CCTV itu bisa didapatkan setelah pihak kepolisian turun tangan. Lalu setelah kasus ini terjadi, Dinas Kesehatan Blitar itu mendatangi Pondok Nuswantoro milik Gus Samsudin ini untuk menanyakan perihal kejadian tersebut. Dan menurut pengakuan dari Gus Samsudin, di saat itu dia mengatakan kalau dia tidak memberikan obat-obatan, pijatan, ataupun terapi kepada Suwati. Dia mengaku hanya memberikan nasihat atau petuah kepada Suwati, termasuk memberikan motivasi agar kembali sehat dan bisa rajin dan tertib dalam melaksanakan sholat, katanya. Nah, jadi bisa dikatakan Gus Udin bukan penyebab dari tewasnya si ibu tersebut. Lalu ternyata menurut Dinas Kesehatan Blitar, pondok pesantren Gus Samsudin ini tidak memiliki izin untuk praktik pengobatan. Namun Dinas Kesehatan Blitar mengatakan kepada Gus Samsudin kalau ada praktik pemijatan dan sebagainya harus segera mengurus izin terlebih dahulu sehingga praktik pengobatan milik Gus Samsudin bisa legal secara hukum. Kalau enggak ya itu ilegal dan bisa-bisa dia menjadi tersangka gara-gara kasus ibu itu. Nah, tapi untungnya bagi Gus Samsudin dia dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut. Nah, itu dia geng, cerita kontroversi yang datang dari Gus Udin yang akhirnya sekarang dia berurusan dengan pihak kepolisian. Ya, tapi menurut gue ya geng, mungkin ya tujuan dari Gus Udin ini mungkin baik gitu ya, dari konten ajaran atau aliran sesat tadi. Tetapi caranya salah gitu, karena bakal salah informasi. Kan media sosial ini ketika kita menyajikan sesuatu ya bisa bias gitu ya, maknanya bisa bias. Orang-orang bisa menangkap dengan sudut pandang yang berbeda-beda, makanya harus berhati-hati banget gitu kan. Dan semoga gitu ya Gus Samsudin sebagai seseorang yang
yang dihormati sebagai guru spiritual atau guru agama gitu, jangan cuma fokus kepada viewers dan subscriber, karena beliau kan ya bukan konten kreator ya. Tapi kalau memang mendedikasikan diri sebagai konten kreator, ya tolonglah ilmu agamanya benar-benar diperhatikan gitu. Jangan yang aneh-aneh lah konten yang dibuat gitu ya. Ya kita doakan semoga semuanya baik-baik aja dan Gus Udin kedepannya lebih baik lagi dalam menyajikan kontennya gitu ya. Oke, thank you geng. Gimana opini kalian tentang konten hari ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.